Jadi ada seorang tabi'in yang bernama Asimul Ahwal, itu bertanya kepada sahabat Anas bin Malik, "Wahai sahabat Anas bin Malik, apakah betul kalian itu dulu pernah tidak mau untuk melaksanakan sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah?" Para sahabat itu pernah tidak mau, bahkan merasa berat untuk melakukan sa'i dari Safa ke Marwah atau sebaliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Inna Safa, sesungguhnya Safa, wal Marwata, dan juga Marwah, min sya'airillah, ialah termasuk dari syair, itu jamak dari syairah. Kalau di bahasa Indonesia kan kita biasa juga menyebutnya dengan kata syiar. Oh, ini syiar. Tapi lebih pasnya kalau syair itu adalah bentuk jamak yang mufradnya itu syairah. Kalau syiar jamaknya itu syiarat. Jadi dalam pelafatannya itu kita terbiasa, kalau di bahasa Indonesia kan ini syiar Islam ini. Syair itu sekali lagi mufradnya syairah. Syairah itu artinya semacam upacara, ritual, atau peraturan adat. Inna Safa wal Marwah min sya'airillah. Syairah itu juga bisa bermakna ma amarahu asyar'u, apa-apa yang diperintahkan dalam syariat. Jadi kita memaknai min sya'airillah itu bisa difaham sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk syariat Allah. Syiar itu lebih tepatnya maknanya itu slogan atau lencana atau semboyan. Syiar. Kita biasa memaknai syair itu dengan syiar, ini syiar Islam. Makna pasnya syiar itu adalah semboyan, slogan, dan sebagainya. Sementara kalau syair yang mufradnya syairah, itu maknanya peraturan adat, upacara, atau ritual. Dan ternyata ini lebih pas maknanya dengan maksud ayat di sini. Saya teruskan. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah.
Faman maka barang siapa hajjal baita yang melaksanakan haji ke Baitullah, siapa man, awi tamaro atau melaksanakan umroh, siapa man, fala junaha maka tiadalah dosa, tidak dosa, alaihi atas man, tidak dosa apanya, ayat tawafa pada akan mengerjakan sa'i, siapa man bihima di antara keduanya, yakni Bukit Sofa dan Marwah. Waman dan barang siapa tatawwa'a yang mengerjakan dengan sukarela khairon pada satu kebaikan, fa innallaha maka sesungguhnya Allah syakirun. Jadi di sini ayatnya jelas kaitannya dengan manasik haji. As-sofa, apa yang dimaksud dengan sofa itu? Hiya as-sokhratus solbatu al-malsa'us sauda'u. Sofa itu adalah as-sokhra as-solba itu batu yang keras, al-malsa yang licin, as-sauda yang berwarna hitam. Al-marwatu dan adapun marwa hiya sokhra al-layyinah as-saghiratu al-bayda'u. Sementara marwa itu as-sokhratul layyinah, batu yang layyinah di sini maksudnya lembut, tapi tidak mungkin kita jangan bayangin batu lembut sebagaimana lembutnya jajan atau apa. Kalau yang sokhratus solba itu semacam cadas keras itu loh. Sofa itu ada batunya, hitam warnanya, sampai sekarang masih ada. Tapi kalau yang marwa, dari kejauhan itu kelihatan batunya nggak ada, tapi jalanannya menanjak. Nah, mungkin jalanan-jalanan menanjaknya itulah yang disebut di sini sofa. Itu nanti supaya kalian tahu sendiri, mudah-mudahan kalian bisa melihat sendiri. Sulit untuk digambarin. Apalagi cuma digambar-gambar atau di YouTube. Lihat sendiri, oh ini tuh sofa, oh itu marwah. An Asimil Ahwal, dari Asimul Ahwal, qala dia berkata, qultu li Anas bin Malik, aku bertanya li Anas bin Malik kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Akuntum takrahuna sa'ya baina Safa wal Marwah. Jadi Asimul Ahwal ini seorang tabi'in. Dia bertanya kepada sahabat Anas bin Malik sebagai sahabat yang pernah hidup sezaman dengan Rasulullah. Tanyanya begini, akuntum, apakah ada siapa kalian, wahai para sahabat, takrahuna sa'ya, tidak menyukai, tidak suka siapa kalian, as-sa'ya pada mengerjakan sa'i, baina Sofa wal Marwati, di antara Bukit Sofa dan Marwah. Jadi ada seorang tabi'in yang bernama Asimul Ahwal, itu bertanya kepada sahabat Anas bin Malik, wahai sahabat Anas bin Malik, apakah betul kalian itu dulu pernah tidak mau untuk melaksanakan sa'i di antara Bukit Sofa dan Marwah? Jadi ini, lihat.
sa'i, lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah, itu pernah menjadi pertanyaan yang serius dari kalangan tabi'in karena mendengar kabar bahwa para sahabat itu pernah tidak mau, bahkan merasa berat untuk melakukan sa'i dari Sofa ke Marwah atau sebaliknya selama 7 kali. Jadi sa'i itu adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Hitungannya Sofa ke Marwah 1 kali, Marwah ke Sofa 2. Sofa ke Marwah lagi 3. Terus begitu sampai hitungan ke-7. Dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Begitu pelaksanaannya. Dulu para sahabat nggak mau melakukan itu. Ini dikatakan, akuntum takrahuna sa'ya baina Safa wal Marwah. Apakah benar bahwa kalian itu dulu tidak mau melakukan sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah? Qala, sahabat Anas menjawab, na'am. Iya, benar. Li'annaha, karena sesungguhnya pelaksanaan sa'i, lari-lari kecil di antara Bukit Sofa dan Marwah itu, kanat ada apa lari-lari kecil di antara Sofa dan Marwah, min sya'airil jahiliyah, itu termasuk ritual yang biasa dilakukan oleh kaum jahili. Sebelum Islam datang, kaum jahiliyah itu mereka juga biasa melakukan lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah. Jadi ngapain mau ikut-ikutan sa'i begitu? Itu kan perbuatan atau hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang kafir, kaum jahiliyah. Mereka biasa melakukan itu. Tawaf di Ka'bah, sebelum Islam datang, orang-orang jahiliyah juga melakukan tawaf di Ka'bah. Konon, sebelum Islam datang, para wanita-wanita kaum jahiliyah itu kalau tawaf, mereka bahkan tidak mengenakan pakaian, uryanan. Sama juga dengan tawaf yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, sa'i juga begitu. Orang-orang jahiliyah itu biasa melakukan sa'i dari Bukit Sofa dan Marwah. Karenanya sahabat, ngapain kok ngikut-ngikutin ritual atau kebiasaannya orang-orang jahiliyah. Kita tahu bahwa yang melakukan sa'i pertama kali itu adalah Sayyidah Hajar. Mereka orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir jahiliyah itu, mereka bukan termasuk ahlul kitab. Tapi tradisi sa'i itu dipakai juga. Hanya saja menjadi kebiasaan mereka, orang-orang jahiliyah itu, di mana mereka melakukan ritual, maka di sana akan dibangun patung atau berhala. Jadi di antara Bukit Sofa dan Marwah itu ada patung. Mereka melakukan ritual berjalan kecil, lari-lari kecil dari Sofa dan Marwah sambil melihat patungnya itu. Di Bukit Sofa ada patung, di Bukit Marwah ada patung. Ini saya teruskan. Naam, ya kami tidak suka, kami tidak mau untuk melaksanakan sa'i di antara Bukit Sofa dan Marwah. Li'annaha kanat min sya'iril jahiliyah. Karena hal yang demikian itu merupakan ritual yang dilakukan kaum jahiliyah. Hatta anzalallah. Hatta sehingga anzala menurunkan Allahu siapa Allah. Menurunkan ayat. Inna sofa wal marwata min sya'airillah.
Sesungguhnya melakukan sa'i di antara Bukit Sofa dan Marwah min sya'airillah, termasuk syariat Allah, termasuk ajaran yang diperintahkan oleh Allah. Jadi ini salah satu asbabun nuzulnya ayat ini. Kalau sudah mendekati Marwah itu, yang dibaca itu kalau sudah naik-naikan, inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Itu biasa sudah. Itu hakikatnya untuk meyakinkan diri bahwa melakukan sa'i ini bukan mengikuti ritualnya orang-orang kaum kafir jahiliyah, tapi ini adalah perintah Allah, ini adalah syariat dari Allah. Meneguhkan hati, begitu. Jadi sebelum ayat ini turun, para sahabat itu tidak mau melakukan sa'i di antara Bukit Sofa dan Marwah sampai ayat ini turun. Qala, berkata siapa Anas bin Malik, huma adapun sa'i di Sofa dan Marwah itu tatawu'un, itu merupakan pekerjaan dengan kepasrahan. Tatawu sebagai tatawu. Waman dan barang siapa tatawwa'a yang mengerjakan dengan sukarela khairon pada satu kebaikan, fa innallaha maka sesungguhnya Allah syakirun alimun, ialah zat yang maha mensyukuri, alimun yang maha mengetahui. Wadzalika, dan adapun hal yang demikian itu, anna ahlal jahiliyati, bahwasanya kaum jahiliyah wadu'u meletakkan, siapa kaum jahiliyah, sonaman pada patung atau berhala, lahum bagi mereka, asmuhu, asmu memberi nama, asmu memberi nama, siapa kaum kafir jahiliyah memberi nama hu pada patung, isafan, dengan nama isafan, alas sofa, pada patung yang ada di Bukit Sofa. Jadi patung yang mereka taruh di Bukit Sofa namanya isafan. Wa akhor, dan adapun patung lainnya, asmu memberi nama siapa kaum kafir jahiliyah hu pada patung, nailatan, dengan sebutan nailah, alal Marwah, yang berada di Bukit Marwah. Jadi patung yang ada di Sofa itu namanya apa tadi? Isafan. Sementara patung yang ada di Marwah namanya nailah. Wakanu, dan ada siapa mereka, orang-orang kafir jahiliyah itu, yas'auna, melakukan sa'i, siapa mereka, bainahuma, di antara Sofa dan Marwah. Jadi karena orang-orang jahiliyah itu melakukan sa'i di antara Sofa dan Marwah, fatahar roja, maka merasa berat, merasa enggan, tidak nyaman, bahkan bisa dikatakan gengsi, tidak mau, al muslimuna, siapa umat Islam, fil islami,
dalam agama Islam ba'da kasri sonamain, bahkan setelah rubuhnya, setelah rusaknya dua patung itu, kaum muslimin tidak mau mereka melakukan sa'i. Dalam benak mereka, sa'i berlari-lari kecil di antara bukit Sofa dan Marwah itu persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir jahiliyah. Bedanya, kalau di zaman kafir jahiliyah itu ada patung. Yang pernah umroh, masih ada nggak itu patungnya? Nggak ada. Sekarang patungnya berubah. Patungnya sudah berubah. Apa patungnya? Namanya WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Inna sofa, guys. Saya doakan mudah-mudahan yang like bisa datang ke sini semuanya. Nah itu. Halo guys, saya sedang sa'i guys. Inna sofa wal marwata. Nah, jadi nama patungnya sudah berubah. Kalau yang dulu patungnya Isafa, kalau sekarang WhatsApp. Kalau yang dulu Nailah, kalau yang sekarang Instagram, Facebook, HP. Nah itu sudah. Jadi karena para sahabat nggak mau melakukan sa'i seperti itu, lantas turunlah ayat ini. Wa awwaluman, dan adapun yang pertama kali, adapun orang yang pertama kali saat melakukan sa'i baina Sofa wal Marwah, di antara bukit Sofa dan Marwah, kanat, ada siapa orang yang pertama itu? As-Sayyidatu Hajar, ialah Sayyidah Hajar radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi. Meskipun orang-orang jahiliyah itu tidak punya rujukan kitabnya, nggak ada kitab, bukan termasuk ahli kitab, tapi secara turun-temurun mereka melakukan apa yang dilakukan oleh mbah buyut mereka. Karena Hajar ini adalah termasuk buyutnya, nenek buyutnya orang-orang Arab. Kalau Sayyidah Sarah itu mbah buyutnya orang-orang Bani Israel itu. Kelompok Arab, makanya Rasulullah dan para sahabat orang-orang Arab itu disebut dengan Hajariyun. Anak keturunannya Siti Hajar. Bangsa Arab, ya induknya dari Siti Hajar ini. Jadi mereka mengikuti ritual itu. Siapa Sayyidah Hajar itu? Ummu Sayyidina Ismail alaihissalam, ialah ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Fakanat, maka ada siapa Sayyidah Hajar, tartaki, mendaki siapa Sayyidah Hajar, litanduro ma'an, untuk mencari ma'an pada air. Fala tajidu, maka tidak mendapatkan siapa Hajar. Fatastaddu fil wadi, fatastaddu, maka terus mencari dengan teramat sangat fil wadi, di lembah, hatta tas'udal marwata, sampai dia mendaki ke bukit Marwah. Fatanduro, kemudian melihat atau mencari lagi air itu. Hakada sab'a marrat, begitu seterusnya selama 7 kali. Di dalam riwayat, kenapa kok Sayyidah Hajar itu berlari dari bukit Sofa ke Marwah? Nabi Ibrahim itu termasuk orang yang kaya raya. Tapi Nabi Ibrahim meletakkan istrinya dan
anak satu-satunya pada waktu itu yang sangat dicintai di satu tempat yang nggak ada orangnya dan nggak ada tumbuhannya. Yang di sekitaran Ka'bah itu tidak seperti sekarang. Di sekitaran Ka'bah itu nggak seperti sekarang. Sudah enak, ber-AC, dingin. Ya tidak. Dulu bebatuan, bentuknya lembah, panas, gersang. Akhirnya setelah habis makanan dan minumannya, setelah merasa kelaparan dan kehausan, maka saat itulah Siti Hajar, apalagi ketika melihat putranya yakni bayi Ismail yang nangis, air nggak ada, mau ngasih susu habis isinya karena tidak ada asupan. Baitullah itu di bawah. Jadi Safa dan Marwah itu termasuk berada di dataran yang tinggi. Jadi kelihatan. Dari kejauhan, Sayyidah Hajar itu melihat seperti ada air. Sampai di Bukit Safa, tidak ada. Loh, kok nggak ada air? Ya namanya Fata Morgana. Menoleh lagi ke Bukit Marwah. Nah, ternyata dari Safa melihat ke Bukit Marwah, Fata Morgananya kelihatan lagi di sana. Loh, itu kok ada di sana? Jadi dari Bukit Safa balik lagi ke Marwah. Sampai di Marwah nggak ada lagi. Begitu seterusnya sampai 7 kali. Nah, setelah 7 kali, kemudian karena nggak ada, sudah bolak-balik ternyata nggak ada. Baliklah ke si anak yang terus sedang menangis. Ismail bayi itu nangis terus. Air nggak ada. Welas asih seorang ibu tentu timbul. Setelah dekat dan tidak ada air, atas perintah Allah, kakinya Nabi Ismail itu menghentakkan ke tanah. Setelah menghentakkan ke tanah, maka di situ dikatakan infajaro alma, muncratlah air. Muncrat air, kemudian setelah air tahu-tahu keluar, terus keluar, Siti Hajar lantas bilang, Zumi, Zumi, Zumi. Zumi itu bahasa Ibrani yang artinya tajemak, tajemak, kumpul-kumpul, airnya itu disuruh kumpul. Makanya disebut sebagai air Zam-Zam. Itu terambil dari bahasa Ibrani yang maknanya air yang kumpul. Faidal ma'u yatafajjaru. Tiba-tiba al-ma'u air yatafajjaru muncrat gitu, keluar dengan sendirinya. Min tahti qadamihi asyarifati, dari bawah telapak kakinya Ismail bayi asyarifah yang mulia. Jadi dari kakinya Nabi Ismail yang masih bayi. Fasafaqatu walidatin, maka adapun welas asihnya seorang ibu itu ala tifliha, atas bayinya, qad ja'ala, telah ja'ala menjadikan, ha pada syafaqah, Allahu Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, syar'an, sebagai satu syariat, li ibadihi, bagi para hambanya. Ila qiyamis sa'ati, sampai hari kiamat kelak. Fallahu Ta'ala, maka adapun Allah Ta'ala, yu'ti, memberikan, siapa Allah Ta'ala, alar rahmati, atas rahmat, wassafaqoti, dan welas asih, ma, pada apa-apa, la yu'ti,
yang tidak memberikan siapa Allah ala ghairihima kepada selain dari keduanya. Mula-mula Siti Hajar itu narok bayinya, ditinggal jauh, hitungan saya jauh itu. Untuk seorang bayi ditaruh sendirian, kemudian dari Baitullah menuju ke sofa, itu hitungannya jauh sekali. Setelah nyari di sofa dan Marwah nggak ada airnya, lantas si ibu melihat dan mendengar si anaknya ini, yakni bayi Ismail sedang nangis. Terenyuh hati Siti Hajar, kasihan. Dalam riwayat tafsiran ini, karena kasihannya seorang ibu kepada anaknya ini, makanya Allah menurunkan rahmatnya dan air tiba-tiba muncrat. Ini makna atau ketajaman kasih sayang seorang ibu. Sekali lagi, ini bentuk ketajaman kasih sayang seorang ibu. Bahkan sesuatu yang mustahil pun itu bisa terjadi berkat kasih sayang seorang ibu. Di tempat yang tandus, gak pernah ada air, tiba-tiba muncul air. Kenapa? Ini dikatakan dia itu salah satunya itu. Karena perasaan kasih sayang dari seorang ibu kepada anaknya. Itu artinya apa? Artinya kita sebagai anak jangan sampai membuat ibu kita tidak senang kepada kita. Jangan sampai atau jangan suka membuat ibu kita marah. Dengan keriduan ibu kita, dengan kasih sayang ibu kita, maka sesuatu yang mustahil itu sangat mungkin terjadi. Sulit sekali menghafal, sudah berulang kali deres, tapi kok sulit sekali bisa hafal. Lebih sulit, lebih mustahil keluar air dari tempat tandus daripada menghafal dengan model pikiran dan hati seperti kalian. Jadi kalau di tempat yang tandus saja air bisa muncrat karena berkah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, apalagi untuk hafalan. Jadi sekarang kalau umpamanya kalian merasa sulit ngafalin, bisa jadi karena kalian ini sering sekali menyakiti hati orang tuh. Genopo boten. Ini anak. Karenanya, ayo selalu minta keridhaan dari orang tua kalian, terutama kepada ibu. Ini yang dimaksud dengan fasafaqatu walidatin ala tifliha qad ja'alaha Allah ta'ala syar'an li ibadihi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.